Selamat sore Pak Willy, perkenalkan saya Feby Delia dari kelas 12 IPS. Jadi di sini saya akan mempresentasikan peralatan perencanaan serta juri-juri yang ada di perlombaan cabang atletik, yaitu lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, dan jalan cepat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan presentasi saya ini. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan berbagai cabang olahraga atletik seperti lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, dan jalan cepat. Nah, selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk memahami penggunaan alat-alat yang diperlukan serta pembagian tugas panitia atau juri dalam setiap cabang olahraga agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai aturan. Lalu di sini saya akan menjelaskan peralatan perlengkapan yang digunakan di 4 cabang lomba ini. Yang pertama ada lomba lompat jauh. Alat dan perlengkapan yang digunakan adalah itu papan tumpuan, pasir untuk mendarat, alat untuk meratakan pasir, bendera untuk melihat sah atau tidak, lalu alat ukur, dan peluit. Nah, perencanaannya ini adalah yang pertama, peserta akan berada di jauh dari pasir tumpuan, lalu nama mereka dipanggil. Contohnya seperti ada lompat Tiara siap. Nah, seperti itu. Setelah sudah begitu, bunyikan peluit, peserta lari dan menginjak papan tumpuan. Tidak boleh lewat dari papan tumpuan. Nah, jika tidak jika sah, penyelenggara akan mengangkat bendera, artinya sah. Jika tidak, penyelenggara akan tetap tidak mengangkat bendera. Nah, lalu pembagian tugas dari penyelenggara itu, juri pengukur ada Jepa dan Adel, lalu juri bendera itu ada Mario, lalu pencatat hasil itu ada Nova, terus pemerataan tanah itu ada Rafael, serta pemanggil nama peserta itu ada Tiara. Lanjut lomba yang kedua, yaitu lempar cakram. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan itu adalah cakram, alat ukur, lalu tali rafia untuk membuat lapangan batasan tempat lempar. Nah, sistem pelaksananya adalah sama seperti tadi, nama contohnya Adel lempar, Nova siap. Jadi, Adel melempar, Nova sudah harus siap menunggu gilirannya. Nah, ini juga sama, tidak boleh melewati garis. Jika melewati berarti tidak sah atau didis. Dan keluar juga harus lewat belakang, tidak boleh dari depan. Lalu pembagian tugas-tugasnya itu ada pemanggil peserta itu ada Nova, pengawasan sah atau tidaknya itu Rafael, lalu mengukur jaraknya itu ada Mario dan Adel, lalu mencatat hasil itu ada Tiara, lalu pengambilan alat itu ada Jepa. Lanjut yang ketiga itu lempar lembing. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan itu ada lembing, kun, alat ukur. Nah, kun ini digunakan untuk apa? Kita kemarin itu ada batasan. Kun itu taruh situ, terus diukur dulu sejauh 4 meter. Lalu taruh di situ jadi ada 4 kun. Nah, sistemnya bagaimana? Jadi peserta itu boleh lari dari sejauh apa? Sekuat tenaga mereka. Boleh itu lempar juga dari tangan kiri atau dari tangan kanan. Nah, peserta juga tidak boleh melewati garis. Jika melewati, itu akan dis. Nah, peserta yang menjadi lalu ada juga juri-juri yang mengawas. Nah, pengukur jauh lembing itu ada Rafael dan Adel, pemanggil nama itu ada Jepa, pengawas peserta itu melewati garis atau tidak itu ada Mario,
Pencatat hasil itu ada Tiara, lalu pembuat garis yang sejauh 4 meter tadi itu ada Nova, pengambilan alat itu ada Mario. Lalu yang terakhir itu jalan cepat. Jalan cepat ini peralatan dan perlengkapannya itu ada HP dan kun. HP itu untuk apa? Untuk timer. Timer selama apa peserta yang jalan cepat itu. Lalu kun itu untuk garis pembatas. Nah, jalan cepat ini juga sistemnya peserta berdiri di samping kiri kanan kun di garis pembatas lah. Bisa diomongin garis pembatas. Lalu setelah ditiupin peluit, peserta harus jalan cepat lalu muter selama 2 kali. Nah, setelah itu juri atau panitianya itu penghitung waktu dan mengawasi peserta itu kami semua. Ada Jepa, Mario, Tiara, Adel, Nova, dan Rafael. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari cabang lomba yang semua sudah saya jelaskan itu adalah, atau kesimpulan dari presentasi ini adalah, bahwa setiap cabang olahraga ini memiliki aturan, alat, dan pembagian tugas yang berbeda-beda. Peran juri dan panitia sangatlah penting untuk memastikan jalannya perlombaan berlangsung dengan lancar dan sportif. Dengan adanya kerjasama yang baik antar petugas, setiap perlombaan dapat terlaksanakan dengan tertib, aman, dan menghasilkan penilaian yang adil. Lah, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.